agenda suara sastra selanjutnya apa? Suara sastra? Ya nggak tahu itu bulan apa, bulan minggu depan kayak. Kan pasca puisi ini lalu apa lomba Hmm. puisi kemarin itu lomba SD antar SD ya kemarin. Iya, lomba baca puisi tingkat SD. Kamu nggak hadir lagi? Kamu nggak tahu moral atau? Hah? Suara sastra tahu moral? Tahu bisa nih. Jadi suara sastra itu harus, kalau mau tahu suara sastra mulainya dari GPMB. Oh GPMB. Apa itu mas GPMB? GPMB itu 2016 karena balik dari Malang, Ya balik dari terus menghidupkan lagi namanya FLP, Forum Pendengar Pena. Sebenarnya FLP itu sejak tahun 2008. ada di Blitar sejak 2008. Terus di Malang kan menuntut ilmu di Malang selama berapa berarti ya? 2009, 7 tahunan lah. Ada Balik ini. 2016 itu akhirnya menghidupkan FLP. 2016 nerbitin buku cerpen, 2017 buku puisi. Terus setelah itu ada beberapa buku lagi dan beberapa kegiatan. Jadi kayak wis mentok gitu loh. Jadi aktivis literasi tahun 2019 dan 2020 kan aku wis Khatam. 2019 kan aku memulai peruntungan baru. Jadi aktivis gender, aktivis perempuan. Waktu itu ikut pelatihannya YKP dengan Dinas BPKP B3A. 2020 itu berangkat ke Bogor untuk pelatihan khusus itu. Terus kena pandemi toh, baru di pertengahan Maret pandemi, terus sampai bulan November, September atau November kan mulai menurun. Ya. Boleh beraktivitas, dari situlah memperkenal namanya GPMB. GPMB dulu kan namanya Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Waktu itu bertemu di rumah namanya Buning, rumahnya Di mana itu? Sangklon. Ya. Di situ waktu itu ada orang perpus daerah, dan konon ini mau regenerasi GPMB. Aku diminta mewakili sebagai wakil dari aktivis literasi untuk melanjutkan GPMB, you know loh. Terus GPMB itu tak searching, ternyata itu komunitas resmi yang dimiliki, bukan komunitas, organisasi, soalnya ada ART-nya, resmi dimiliki perpus. Jadi punya GPMB itu punya ini subdomain website Perpusnas, jadi GPMB dan Perpusnas. Oh berarti ini organisasi resmi, padahal aku kan wis bilang kayak Berarti strukturnya itu terpusat sampai pusat, GPMB. pimpinan pusat, wilayah, daerah provinsi, daerah kabupaten kota. Nanti sampai kecamatan, sebenarnya kecamatan sampai desa malah. Padahal kan aku tadi wis mulai agak bosen kan di dunia literasi, wis Mau kayak ke gender tadi ya. tapi ya itu tetap sampai sekarang tetap sih kalau itu. Akhirnya kembali lagi di literasi dengan GPMB tadi. GPMB kemudian restrukturisasi, aku akhirnya jadi sekretaris. Ketuanya Pak Dodi itu ya orang Kedemangan, terus wakil ketuanya orang Dinas Perpus, aku sekretaris dengan ada dua kalau nggak salah sekretaris, terus bidang-bidang itu banyak sekali. Waktu penyusunan struktur itulah diusulkan beberapa nama, karena kan rata-rata GPMB itu orang birokrat atau ASN. Jadi tapi kalau orang birokrat, apa bedanya dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk pemerintah? Pasti nanti akan birokratis. Makanya kalau bisa melibatkan banyak aktivis literasi. Mungkin cuma di Blitar loh GPMB, mungkin cuma di Kabupaten Blitar GPMB yang Dikelola oleh aktivis literasi. Aktivis kan juga punya kepentingan, tapi kan GPMB itu akhirnya ikut meramaikan kegiatan di Dinas Perpustakaan Kabupaten yang itu tempatnya di Jatilengger. Perpusdam Blitar. Perpusnya Blitar di Jatilengger loh. Dinas Pustaka. Dinas Perpustakaan itu bikin kelas-kelas. Satu, awalnya itu kelas literasi, ada banyak kelas puisi, kelas esai, kelas konten lokal, terus ada kelas film. Baru akhir-akhir itu ada sipil, senau film. Terus sebelumnya ada Lemon Seger, literasi mood on untuk Lemon Seger, literasi mood on untuk segala generasi kalau nggak salah.
Itu ya kelas-kelas itu. Dan muncullah suara sastra. Sebenarnya suara sastra itu diinisiasi oleh John dan Galang. John ini terlibat di Perpusip karena ya ikut GP anu tadi, jadi pengurus GPMB, lalu kemudian Galang ikut aktif, dibuatlah suara sastra. Awalnya suara sastra itu bukan program GPMB, terus karena ya inisiatornya aktif di GPMB ya sekaligus itu jadi program GPMB gitu. Jadi itu dua. GPMB itu adalah organisasi resmi yang dimiliki perpustakaan. Tujuannya untuk memasyarakatan, kalau sekarang namanya ganti Gerakan Pembudayaan Minat Baca. Pembudayaan. Jadi supaya dibudayakan. Budayaan minat baca. Oh berarti kalau kayak sinau film sipil terus Itu bagian dari pengembangan literasi. penjurusan gitu. Pengembangan literasi. Kan literasi luas kan, nggak cuma baca buku. Memangnya sekarang siapa yang mau berkunjung ke perpustakaan? Kayaknya hampir ada yang mau berkunjung ke perpustakaan. Tahu nggak? Sangat jarang. Kalaupun milih paling milih Bung Karno. Ya, kalau di kelas militer mungkin Karena- kebanyakan Bung Karno. Karena Tat- kelasnya mungkin karena memang sudah nasional. Karena Bung Karno banyak, referensinya banyak, Betul, betul. Salah satunya juga itu ya. tempatnya bagus. Betul. Itu harus diakui Di loh. pusat kota juga. Pusat kota. Banyak kegiatan juga di situ kan. Ya, Ke perpustakaan daerah itu nyaris kayak nggak masuk nilai playlist atau Heeh. list tujuan. nggak pernah masuk rencana kan. Kalau Ya. mau paling pertama ke Bung Karno. Tapi kan perpustakaan harus tetap ramai, harus tetap ada kegiatan. Makanya suara sastra itulah kemudian menjadi kayak harapan itu. Wah, ternyata orang ke perpustakaan meskipun nggak baca buku tapi tetap berliterasi ya, dengan baca puisi, dengan diskusi, dengan kan di suara sastra itu kan boleh tampil apapun, mau nyanyi, termasuk di situ boleh diskusi kan. Akustik. Ya kalau memang membaca itu masih belum bisa kan, bisa diaplikasikan dengan literasi yang lain, nonton film nggak atau bahkan itu literasi juga kan nggak. Karena kalau membaca itu kalau nggak punya kebiasaan sejak kecil udah dewasa terus mau mulai Makanya membaca sulit gitu ya. sulit. Memang untuk membangun kebiasaan membaca, bahkan menulis itu memang sulit. Apalagi menulis. Soalnya mau menulis pasti harus membaca dulu. Pasti. Ah, Tapi kan kalau orang dewasa mencoba untuk membaca buku terus nggak bisa, itu bisa jadi obat tidur kan? Itu berarti bisa mengatasi insomnia. oh ya, oh bisa. Berarti mengungkapkan sesuatu. Lah coba aja jangan yang uang ditulis gitu ya. uang tua mau cowan oleh 3 halaman 5 halaman ini ngantuk. Oh, Kan bagus. Kan tidur yang paling nikmat itu kan ketiduran. betul. Dari situlah ada suara sastra sustainable sampai sekarang. Kemarin edisi berapa teman? 48 loh itu. Oh, edisi 48 juga. Berarti besok itu edisi 49. Hampir 50. Kalau tiap episode itu 2 minggu sekali, berarti itu udah berapa? 2 tahunan ya. Sustainable. Ya, sekitar 2 tahun. Karena output mungkin bulanan, tahunan. Setahun kalau 1 bulan 2 kali ya sekitar 24. Iya. Ya alhamdulillah sih. 48 berarti sudah 2 tahun. Makanya aku pun mikir-mikir ya wes lah, aku kembali ke dunia literasi dan akhirnya mendukung suara sastra itu.